Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita bahas tentang ujian nasional ya. Nah, kali ini kita bicara tentang GMB. Masih ingat nggak GMB? GMB atau gerak melingkar beraturan. Nah, soalnya gini nih. Sebuah benda yang masanya 10 kilogram bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jari-jari lintasan adalah 0,5 meter, maka pernyataan berikut yang benar mana aja. Intinya kalau ada pertanyaan seperti ini, kita kan suruh ngecek nih pernyataan-pernyataan yang benar tuh yang mana aja. Apakah satu benar, dua benar, tiga benar, empat benar, ataukah ada yang salah. Oke? Nah, gimana caranya? Ya ngecek satu-satu. Yuk. Nah, yang diketahui apa dulu? Yang diketahui kita punya benda. Wah, benda masanya 10 kilogram. Udah ya, udah dalam kilo, nggak usah dirubah lagi nih. Nah, kemudian dia bergerak dengan kecepatan, berarti di sini ada siapa? V. Nah, kemudian jari-jari lintasan, biasanya kan simbolnya R. Jari-jari lintasannya adalah setengah meter. Pertanyaan pertama dari soal, kira-kira berapa sih frekuensi dari putarannya? Ingat, kalau kita bicara tentang frekuensi untuk ngecek yang nomor satu ya, maka nanti pasti ada hubungannya dengan apa? Dengan omega. Jadi sederhananya gini. Kita dulu waktu belajar gelombang kan pernah tuh ada persamaan omega itu nilainya harus sama dengan siapa? 2V dikali dengan frekuensi. Oke? Nah, menyelesaikannya dari mana? Dari sini. Kalau kita punya omega sama dengan 2V dikali frekuensi, maka otomatis bila kita ingin mencari frekuensi, persamaannya berubah jadi gimana? Persamaannya harus berubah jadi omega dibagi dengan siapa? Dibagi dengan 2V. Nah, ada masalah nih. Masalahnya di mana? Kita belum punya namanya omega. Tapi ingat, kalau suatu benda itu bertranslasi dan berotasi, biasanya ada hubungan antara kecepatan sama kecepatan sudut, kecepatan linier sama kecepatan sudut. Persamaan yang kita miliki nanti hubungannya gini nih. Omega atau kecepatan sudut nilainya boleh sama dengan kecepatan linier atau V dibagi dengan R atau jari-jari lintasan. Maka nanti kalau omeganya belum punya ya tinggal diganti menjadi siapa? Menjadi V dibagi dengan 2V gitu ya. Dikali dengan siapa? Dikali dengan R. Maka dari sini kita bisa dapat nih nilai F-nya nanti. Oke, saya tulis dulu. F sama dengan, yuk kita hitung yuk. Sudah diketahui di soal. Kecepatannya 4. 2V-nya biarin aja dalam 2V. Kemudian R-nya itu 0,5. 0,5 kan boleh saya tulis 0,5 gitu ya. Berarti nanti kalau kita lihat setengah sama 2 kan boleh hilang. Yang bisa kita simpulkan apa? Berarti frekuensinya harus sama dengan 4 per V. Dan biasanya satuan frekuensi itu harus Hertz gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari soal pernyataan nomor satu itu harus benar. Oke, nah ini udah pasti salah nih. Udah pasti salah karena nomor satu pasti harus benar tuh. Nah, terus gimana? Kita cek lagi aja nomor 2 yuk. Nah, ngecek nomor 2 apa yang ditanya? Percepatan sentripetalnya 32 meter per sekon. Kalau kita bicara tentang ASP, percepatan sentripetal, salah satu rumus yang boleh kita punya yaitu nyarinya gini. Percepatan sentripetal tinggal sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Udah punya semua. V-nya 4 kalau dikuadratkan pasti 16. R-nya 0,5. Oh, selesai. Berarti kalau 16 dibagi 0,5 sama juga 16 dikali 2. Maka nilainya boleh sama dengan 32 meter per sekon kuadrat gitu ya. Samain lagi, oh berarti nomor 2 pernyataannya juga benar. Nah, kita cek lagi yang nomor 3. Nomor 3. Setiap benda yang melakukan gerak melingkar beraturan, dia juga akan mengalami gaya sentripetal. Biasanya gaya sentripetal kadang dikasih simbol dengan FSP. Nyarinya pakai hukum Newton kedua. Kalau benda punya percepatan, pasti ada gaya kan tuh. Tapi rumusnya beda, hati-hati. Biasanya kan boleh tinggal sama dengan M dikali dengan ASP gitu kan hukum Newton tuh. Nah, karena di sini sentripetal, maka di sini juga harus sentripetal, harus sama ya. Nah, tinggal masukin. M-nya sudah diketahui di soal 10. Percepatan sentripetal dari nomor 2 kita sudah dapat 32. Kalau keduanya dikali, harus dikali, jangan di sungai. Maka nilainya harus sama dengan 320
Newton gitu ya. Nah, nomor 3 cek, oh ternyata nomor 3 juga benar. Nah, satu lagi nih, satu lagi kita cek dulu yuk nomor 4. Kita ditanyakan benar nggak sih periodenya itu sama dengan 4 V sekon? Dulu waktu belajar gelombang atau getaran-getaran, kita kan punya hubungan tuh. Yang namanya periode nilainya boleh sama dengan siapa? 1 dibagi dengan frekuensi. Berarti kita bisa nyari gini, 1 dibagi dengan siapa? 4 per V. Karena dari nomor 1 kan kita udah dapat tuh nilai frekuensinya adalah 4 per V. Udah dapat ya? Nah, berarti nanti boleh juga kalau 1 dibagi dengan 4 per V, maka nilainya harus sama dengan siapa? V dibagi dengan 4. Satuannya baru sekon. Oke, berarti yang nomor 4 kita lihat di sini salah. Maka pernyataan yang benar atau jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Yang B ya. Nah, gitu dulu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.